Kingdom Kids. Bagaimana kabarnya? Tentunya kita sama-sama luar biasa dan kita sehat-sehat terus ya. Dan dimanapun kita berada, Kingdom Kids, kita percaya bahwa meskipun kita di rumah, dimanapun kita beribadah, Tuhan hadir di situ. Dan kita percaya bahwa kakak-kakak di sini juga sehat-sehat dan kita tentunya juga mematuhi protokol. Mungkin sekarang kita lagi syuting, kita nggak pakai masker supaya ada terdengar suara kita seperti itu. Dan sebelum kakak mulai, mari kita yel-yel terlebih dahulu. Yel Kingdom Kids ya. Semuanya pasti masih ingat. Tentunya dengan semangat, dengan sukacita yang baru hari ini, di hari Minggu ini. 1, 2, 3. Kingdom Kids. Yes, I am. Kurang semangat. Oke, sekali lagi ya. Kingdom Kids. Yes, I am. Oke. Siapa yang di sini bersukacita? Bisa lambaikan tangan? Saya Kak, saya Kak. Kita nyanyikan Oh Sukacitaku. Semangat dan sukacita. Oke, ditahan dulu. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk datang ke hadirat Tuhan. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan terlebih dahulu. Sebab Engkau Tuhan yang sungguh baik, sungguh indah rencana-Mu Tuhan. Katakan menjauh, menjauh.
mengucap syukur Tuhan untuk hari Minggu ini, untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami bisa bersama-sama beribadah meskipun kami beribadah secara online. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir dimanapun kami berada dan Engkau selalu berada di hati kami Tuhan. Biarlah apa yang kami pujikan barusan ini itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan tiba saatnya kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi rema, menjadi tuntunan atas setiap hidup kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Kingdom Kids, apa kabar? Senang bisa menyapa adik-adik kembali di ibadah online kita. Dan selalu kakak dan semua teman-teman di Kingdom Kids, kakak-kakak di Kingdom Kids mengingatkan adik-adik untuk kita tetap jaga kesehatan, ikuti semua prokesnya atau protokol kesehatan, harus pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, jangan terlalu pergi-pergi. Kalau misalnya nggak perlu, nggak penting, nggak usah pergi-pergi. Kalau lihat ada kerumunan, hindari, karena harus menghindari kerumunan juga ya. Jadi tetap pakai masker, dan bahkan hari-hari ini kalau mau keluar itu mereka harus pakai 2 masker juga, double, di luar sama di dalam ada 2. Kenapa harus? Karena kita ini harus juga menjadi agen kesehatan. Kalau kakak kemarin bilang duta kesehatan, oke? Jadi tetap jaga kesehatan. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang keren, sesuatu yang luar biasa, yang kakak percaya akan sangat memberkati adik-adik semua di Kingdom Kids ini. Dan kita punya tema adalah Tuhan memberikan kita kuasa. Wow, adik-adik gak akan ketemukan dimanapun. Coba cari, kalau misalnya kakak pakai istilah, mungkin misalnya ada istilah agama lain gitu ya, gak akan menemukan orang bilang Tuhan kasih kita kuasa, ya kan? Tuhan kasih kita kuasa yang hebat, yang luar biasa. Kalau adik-adik sadar, tahu, mau dengar dengan baik, ini akan memberkati adik-adik secara luar biasa. Nah, ceritanya itu yang kita terambil dari sebuah cerita dalam Alkitab tentang Yosua. Bayangin, Yosua bisa bilang, matahari berhenti, jangan bergerak, berhenti, sebab aku harus mengejar musuh-musuh orang Israel ini, dan dia harus menyelesaikan pertempuran itu. Dan matahari benar-benar berhenti 1 kali 24 jam. Dia berhenti di tengah-tengah. Jadi siang terus gak ada malam. 1 kali 24 siang, 24 jam ya. Siang terus gak ada malam. Orang Israel terus perang musuhnya dan kalah semua musuhnya. Kalau dengan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Kingdom Kids, yes I am. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami punya waktu untuk belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu. Dan hamba berdoa biar setiap anak-anak di rumah yang menyaksikan siaran online ini, mereka akan diberkati dan mereka menyadari bahwa mereka punya kuasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu. Dan kami mengucap syukur, kami terima semua kebenaran-Mu dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Oke, kita punya super ayat di sini adalah di Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-19. Dikatakan begini, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Jadi Tuhan bilang bahwa Dia sudah memberikan kita kuasa. Wow, Tuhan berikan kita kuasa. Nah, sebelum kakak mau membagikan ini, kakak adik-adik harus tahu bahwa kuasa yang kita punya di dalam Tuhan itu ternyata ada 2 istilah, ada 2 bahasa. Yang pertama, kalau di dalam kita punya super kebenaran tadi, di super ayat tadi di Lukas pasal yang ke-10 ayat ke-19 itu dikatakan kita ini diberikan kuasa. Kuasa yang pertama itu adalah kuasa eksosia. Kuasa yang kalau adik-adik lihat, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa. Kuasa di situ bahasa Yunaninya aslinya itu eksosia. Eksosia itu adalah kuasa disahkan, atau kuasa kalau di sini untuk menjadi anak-anak Allah, atau kuasa yang begini, kita ini ditaruh stempelnya, kita ini disahkan, kita ini benar-benar diakui, diterima sebagai anak-anak Allah. Kita ini benar-benar anak Tuhan, sebab Roh Kudus sudah menjadi stempel buat kita gitu ya. Kalau kita akan pelajari nanti, ya Roh Kudus sudah menjadi
stempel atau menjadi jaminan dia sudah meteraikan kita dengan Roh Kudus. Nah, itu menandakan bahwa kita ini punya eksosia, kita adalah anak-anak Allah. Nah, anak-anak Allah nanti kita akan pelajari berikutnya. Nah, tapi yang kedua juga ada namanya kuasa yang berikutnya, namanya dunamis. Dunamis. Kalau adik-adik bisa buka Superbook adik-adik di rumah, lihat di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa. Ini kuasa ini dipakai dalam bahasa Yunani dunamis. Kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata dunamis ini kalau adik-adik perhatikan dengan baik, itu akar kata yang akhirnya menjadi ada nama bom yang begitu terkenal sampai sekarang, namanya bom dinamit. Nah, dinamit, bom dinamit. Nah, bom ini daya ledaknya cukup tinggi. Kakak ingat dulu waktu kakak masih kecil di desa di Manado sana ada satu perusahaan kayu. Mereka itu mau memperlebar, mereka punya gudang untuk menyimpan kayu di pinggir laut gitu. Terus kemudian ada tanjung gitu ya, yang yang batu semua gitu. Apa yang mereka lakukan? Mereka nggak bisa hancurin batu itu, mereka bor kira-kira 4 meter begitu, kemudian mereka masukin nih bom di situ, dunamis itu, dinamit itu. Waktu mereka ledakin, boom, wah hancur. Batu itu pecah-pecah semuanya, dan gunung itu, gunung batu itu akhirnya jadi mereka bisa atur rata gitu, dan mereka jadikan gudang kayu di situ. Tapi ledakan itu membuat pecahan-pecahan batu yang kecil-kecil itu bisa sampai di rumahnya Kak Michael yang cukup jauh jaraknya. Serpian-serpian batu tuh bisa nyampe. Kenapa? Karena ledakan itu begitu kuat dan batu tuh bisa dan sampai di rumahnya Kak Michael. Bisa, dia bunyi di sana, buang. Gak berapa lama kemudian tiba-tiba batu kerincing kena di seng rumah gitu ya. Kita bisa lihat batu alus-alus kecil-kecil. Itu akibat dari ledakan. Nah, kita punya kuasa dunamis yang Tuhan berikan buat kita. Kita harus mengerti ini, kita harus sadar ini, Tuhan kasih kita dunamis. Sebab firman Tuhan berkata, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Kuasa yang dimaksud adalah dunamis, ledakan. Nah, kakak ingin kita mesti sadar, mesti mengerti hal itu. Jadi kita mesti tahu bahwa kita ini diberikan kuasa oleh Tuhan, diberikan kuasa oleh Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan ingini untuk kita lakukan. Kalau kayak yang tadi cerita tentang Yosua menyerang musuh-musuhnya, itu dia bisa matahari suruh berhenti. Jadi ceritanya waktu mereka sudah berperang mengalahkan kota Jericho, kemudian mereka mengalahkan kota Ai, bangsa Ai gitu ya. Kemudian yang terakhir Gibeon yang datang pada mereka ketakutan, padahal kota lebih besar. Akhirnya bikin perjanjian sama mereka. Kemudian datang ada 5 bangsa besar yang nggak suka kepada Ai. Mereka bilang kepada Gibeon. Mereka bilang Gibeon sudah mengkhianati kita. Wah, ini harus diserang mereka, sebab mereka tunduk kepada raja, kepada bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua ini. Jadi mereka harus diserang Gibeon ini. Dan kemudian ada 5 raja, mulai dari raja Yerusalem yang namanya Adonizedek ini. Kalau adik-adik bisa lihat di Yosua pasal 10 ya, mulai dari ayat 1 dan seterusnya, itu adik-adik bisa cerita tentang Yosua memberhentikan matahari itu. Dan kemudian ada raja Hebron, itu raja Hoham. Kemudian ada Piream, rajanya Yarmut. Kemudian ada Yafia, raja dari Lakis. Kemudian raja Debir dari Eglon. Wah, 5 raja. Mereka bersatu, ayo kita serang. Dia mau serang Gibeon. Gibeon ini sebenarnya mereka menipu Yosua dan orang Israel. Mereka pura-pura bawa, kami ini bawa makanan yang sudah mulai hancur, kemudian baju yang sudah robek-robek. Mereka bilang, kamu ini dari jauh minta tolong lindungi kami. Padahal mereka ini masuk salah satu bangsa yang harus dibunuh oleh orang Israel untuk menguasai Kanaan. Jadi Yosua waktu itu percaya, ya ini Yosua dikerjain sama mereka. Ternyata mereka sudah di situ, tapi Yosua sudah nggak bisa lakukan apa-apa. Tapi Yosua bilang, kamu jadi budak di sini, kamu jadi orang-orang untuk bekerja. Tapi Yosua berjanji mereka akan dijaga dengan aman.
Nah, masalahnya mereka mau diserang oleh 5 raja ini. Sehingga orang-orang Gibeon bilang kepada Yosua, "Yosua, ayo tolong kami mau diserang, ada 5 raja." Dan Yosua datang, kemudian Yosua serang mereka 5 raja ini. Waktu mereka menyerang, saking banyaknya sudah mau malam, mungkin ya udah mau lewat, nggak nutut ini waktunya. Karena mereka masih banyak yang harus diserang ini, dan mereka sedang lari-lari, sedang pergi, dan mereka masih dikejar. Zaman dulu perang masih panah, masih tombak, masih parang, jadi masih harus dijangkau. Kalau sekarang kan mungkin dari jarak berapa ratus meter, berapa ratus kilometer, bahkan boom ya selesai gitu kan. Nah, tapi zaman dulu harus kejar orangnya, dan itu membutuhkan waktu. Akhirnya sudah nggak nutut waktunya, Yosua bilang kepada matahari, "Berhenti." Wow, Yosua punya kuasa untuk memberhentikan matahari. Matahari loh berhenti. Kalau kemarin di Kingdom Kids di Zoom kita belajar, matahari itu bintang-bintang yang lain. Matahari merupakan salah satu bintang. Kita ini mengelilingi matahari. Bayangin, matahari disuruh berhenti. Ya, kita kalau punya kuasa dengan Tuhan, kita bisa melakukan hal-hal yang besar. Amin. Dengan Tuhan tidak ada yang mustahil untuk kita bisa lakukan. Oke. Nah, kita lanjutin. Jadi kita punya 2 kuasa. Yang pertama kita punya eksosia, kuasa eksosia. Yang kedua kita punya kuasa dunamis. Tapi begini, adik-adik, ada satu cerita dalam Alkitab. Satu kali ada satu orang, ada anak Skewa ceritanya. Anak-anak Skewa ini, mereka ini melihat Paulus itu menumpangkan tangan untuk orang-orang yang kerasukan, orang sakit sembuh. Terus mereka lihat, wah, ini Skewa ini dia ini dukun gitu ceritanya. Terus kemudian anak-anaknya lihat, wih, hebat ya. Kemudian mereka pergi kepada kepada orang-orang yang sedang kerasukan. Kemudian mereka bilang begini, "Aku menyumpahi engkau dengan nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus itu." Adik-adik bisa baca di Kisah Rasul pasal 19 itu. Dan ayat 15 begini, Kisah Rasul pasal 19 ayat 15, si iblis jawab begini, tetapi roh itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku tahu." Terus dia bilang begini, "Tetapi kamu, siapakah kamu?" Iblis ternyata tahu kalau orang itu anak Allah atau bukan. Kenapa? Karena mereka bukan orang yang dikasih Tuhan kuasa yang kita sebut tadi eksosia untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau dia punya eksosia, iblis akan lari. Tapi dia nggak punya eksosia. Dia gaya-gaya, dia pikir dia punya dunamis yang bisa membuat sebuah ledakan gitu ya. Dunamis, bang, iblis, aku perintahkan kau pergi. Aku punya kuasa dunamis. Tapi iblis bilang, kamu siapa? Gitu kan. Dan apa yang iblis lakukan? Iblis kejar habis-habisan. Iblis hajar mereka dari orang yang kerasukan ini ya. Mereka diguaruk, diluka-luka, sampai lari separuh telanjang mungkin itu, karena bajunya robek-robek semua, lari ketakutan. Nah, kita nggak mungkin iblis bikin begitu karena kita punya eksosia. Bahkan kita datang pun iblis sudah lari. Oke? Nah, tapi kita harus menyadari begini, 2 hal. 1, kita harus sadar bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Harus sadar betul. Jangan hidup asal-asalan. Sebagai anak Allah kita harus menjaga mulut kita. Sebagai anak-anak Allah kita harus menjaga sikap kita. Sebagai anak-anak Allah yang memiliki kuasa, yang memiliki dunamis dan eksosia, kita harus hidup yang baik, mencintai Tuhan, rajin berdoa, baca firman Tuhan, mengasihi orang tua, hormat orang tua, taat tunduk, mengasihi saudara-saudara kita, hidup yang benar tentunya. Jangan sedikit-sedikit sakit hati, marah, ngomongnya mulai meso-meso, marah-marah, maki-maki orang, kata-kata kotor keluar. Itu bukan gambaran orang yang ada kuasa dunamis dan eksosia. Sebab anak-anak raja artinya dia punya karakter sebagai seorang pangeran. Adik-adik pernah nonton tentang pangeran-pangeran kan? Nggak pernah adik-adik akan lihat pangeran tukang maki, pangeran tukang marah-marah. Pasti pangeran tuh karakternya baik, ramah, sopan, kemudian cerdas cara pikirnya, dia berpikir panjang, pintar, segala macam. Itu pasti seorang pangeran. Dan adik-adik harus sadar, poin yang pertama, sadar bahwa kita adalah
pangeran-pangeran Allah. Kita adalah pahlawan-pahlawan Allah, pangeran-pangeran Allah. Kita adalah anak-anak Allah, kingdom kids, ya. Dan kita harus mengerti sebab begini, Tuhan kasih kita kuasa. Exousia itu jaminannya adalah Roh Kudus yang ada dalam kita. Yohanes 4 ayat 4b dikatakan begini. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Roh apapun yang ada di dunia ini, Roh Kudus lebih besar dan dia tinggal dalam hidup kita. Kurang keren apa coba? Kita ini punya kuasa. Jadi harus sadar betul. Kemudian juga di Efesus pasal 1 ayat 13, kita ini dimeteraikan. Dimeteraikan itu distempel, disahkan bahwa kita benar-benar anak-anak Allah. Jadi kita mesti sadar bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Adik-adik tahu, setiap orang yang percaya Yesus adalah Tuhan itu bukan karena dia mampu, bukan karena dia pintar, bukan karena dia sanggup, dia memilih untuk percaya, tapi karena Roh Kudus yang ada dalam dirinya yang memampukan dia untuk bilang, oh iya, saya percaya Tuhan Yesus. Pada saat dia percaya, mengaku dengan mulut, mengaku percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, dia akan diselamatkan. Artinya dia punya Roh Kudus dalam hidupnya. Wow, penting banget. Kita harus mengerti ini. Jadi poin pertama, kita harus sadar bahwa ada Roh Kudus dalam hidup kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sadar dengan baik. Yang kedua nggak kalah penting ini begini. Kita juga harus menggunakan kuasa kita. Kalau kita tahu kita ada exousia, kalau kita tahu kita ada dunamis, exousia ini kita bisa dengan berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan karena kita tahu kita anak-anak Allah. Kemudian dunamis ini adalah kuasa yang bisa meledakkan, kuasa ledakan begitu ya, seperti menyembuhkan orang sakit. Kemudian kalau di perjanjian lama itu ada bisa lihat cerita tentang orang Israel masuk di tanah Kanaan dan mereka berhadapan dengan kota Yeriko. Nah, apa yang terjadi di sana? Ledakan. Nggak ada, itu secara jasmani gambaran begitu ya. Nggak ada apa-apa di situ. Orang Israel nggak bawa bom di sana. Tapi tiba-tiba gedungnya itu runtuh, temboknya itu runtuh dan mereka bisa menyerang orang-orang Yeriko dan kalah telak orang Yeriko. Mereka bisa rebut, mereka jadi pemenang. Kenapa bisa? Karena orang Israel punya kuasa yang Tuhan kasih dalam hidup mereka. Sama, kita juga punya dunamis. Jadi kita punya kuasa yang sama. Jadi kita harus gunakan kuasa itu. Poin yang kedua, kita harus mengerti, kita harus gunakan kuasa itu. Jangan hidup di bawah tekanan, apalagi ketakutan. Kakak sering ngomong begini, jangan hidup dalam ketakutan. Nah, dia tahu zaman sekarang, orang itu banyak yang mati COVID itu bukan karena COVID-nya, tapi karena ketakutannya. Ya, ini COVID, ini ketakutan. Orang bilang mati karena COVID, tapi sebenarnya dia mati karena ketakutan. Gitu. Nah, tahu kenapa begitu? Karena begini, orang hidup dalam ketakutan itu secara langsung dia akan hidup dalam depresi, tekanan, stres, dan dia mulai bimbang, nggak punya ketenangan. Dan pada waktu dia sudah hilang damai sejahtera, hilang ketenangan, depresi, dia punya imun itu turun, daya tahan tubuh itu turun. Ketika imun, daya tahan tubuh turun, dia sudah panikkan modelnya orangnya, dan disitulah corona masuk. Kalau corona masuk, ya dia akan berkelanjutan kemana? Yang pasti, jangan izinkan ketakutan. Tahu nggak? Kita ini bukan hamba ketakutan. Kita hamba kebenaran. Amin. Kita hamba kebenaran. Firman Tuhan bilang begini. Wahyu 21 ayat 8. Orang penakut itu masuk neraka. Wow. Dan 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan begini. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Tuhan itu kasih, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Nah, adik-adik mesti mengerti bahwa Tuhan Yesus tidak suka dengan orang-orang penakut. Tuhan nggak suka dengan orang takut, dan dia nggak suka dengan ketakutan. Tuhan Yesus waktu dia datang kepada murid-muridnya yang sedang ketakutan di perahu yang mereka kena badai, dia datang jalan di atas air, dia teriak, tenanglah. Kenapa harus tenang? Karena dia tahu mereka tuh sudah panik, depresi karena ketakutan. Dia bilang, tenanglah. Kemudian dia berkata, aku ini aku ini yang baru melakukan banyak mujizat. Aku baru kasih makan 5.000 orang tadi dengan 5 roti dan 2 ekor ikan gitu. Aku baru bikin banyak mujizat, ini aku. Dia berkata, ini aku Tuhan yang bisa melakukan hal yang tidak mungkin bagi kamu dan mungkin bagi aku. Gitu Tuhan bilang. Kemudian berkata, jangan takut.
Ya kan? Jangan takut. Jadi adik-adik saat-saat ini percaya kepada Tuhan. Jangan pernah ada keraguan dalam diri kita. Percaya bahwa kita anak-anak Allah. Kita punya kuasa. Tuhan berikan kita kemampuan. Tuhan memilih kita menjadi anak-anak raja. Dan jadilah pemenang. Oke? Sampai ketemu untuk minggu depan berikutnya, kita akan belajar banyak lagi. Dan kakak percaya kita akan terus bertumbuh. Walaupun masih dari rumah, kita akan terus mengenal Tuhan. Oke? Kita akan berdoa sebelum kita akan selesai. Sebelum kita menyelesaikan, kita punya share firman Tuhan. Mari sama-sama kita tutup mata. Terima kasih Tuhan, kami mengerti bahwa kami adalah anak-anak-Mu dan Engkau telah menaruh Roh Kudus dalam hidup kami sebagai tanda materai bagi kami bahwa kami adalah anak-anak Allah. Dan lebih daripada itu, kami tahu satu hal, kami punya kuasa untuk menjaga kami, melindungi kami, bahkan untuk membebaskan yang terikat, melepaskan orang-orang yang sedang terbelenggu, dan menyembuhkan orang sakit. Sebab Engkau berkata, sembuhkanlah orang sakit. Dan kami berdoa supaya kuasa-Mu itu dinyatakan dari setiap kehidupan kami, anak-anak yang ada di rumah. Dan pada saat mereka ketemu dengan orang sakit, mereka dengan berani akan datang dan berkata, dalam nama Yesus jadilah sembuh, dan kuasa Tuhan itu bekerja. Nama Tuhan dimuliakan. Hamba memberkati setiap anak-anak Kingdom Kids. Damai sejahtera Allah tinggal dalam hidup mereka dan bertakhta menyertai mereka. Setiap orang-orang mereka kasih, orang tua mereka, kakak adik mereka, kakek mereka, oma opa mereka, Tuhan lindungi saudara orang yang mereka kasih. Dan hamba memberkati mereka selama masa liburan ini. Tuhan menjaga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sampai ketemu lagi minggu ke depan. Kita akan belajar lagi banyak hal. Dan kakak percaya kita akan terus bertumbuh. Kingdom Kids, yes I am.